Denny Wewe konfirmasi ke gue, Sel, berani nggak untuk pembuktian langsung sama Samsudin? Nanti kalau Samsudin gue arahin ke Jakarta. Gue jawab berani untuk pembuktian, tapi bukan untuk adu bacot. Dan saya pun sampai kemarin juga sempat menantang, kalau memang benar-benar mau pembuktian, coba jangan cuman keluar-keluar di media sosial, coba sampaikan benar-benar pembuktian nanti di pengadilan bakal terbukti nanti. Kalau cuman begini aja, kalau cuman ngajak ketemu nanti cuman ngobrol, habis gitu nantang untuk pembuktian. Siapin tuh korban yang menurut dia disantet, transfer ke kelapanya gue yang bawa gitu, tisunya dari gue gituin. Lah yang mau dibuktikan apa kalau nggak ada yang sakit? Ya kalau sakitnya bukan karena sakit karena sihir terus minta dibuktikan sihir, ya mana bisa, kan seperti itu. Tiba-tiba Ndra, Apa tuh? Denny Wewe pulang buat video nih. Membuktikan apapun kepada orang yang tidak percaya kepadamu. Jangan menjelaskan apapun tentang Ini sepulangnya Denny Wewe. Karena yang nggak suka tetap tidak suka, yang suka dia akan tetap suka. Yang suka tidak membutuhkan penjelasan, dan yang tidak suka pun juga tidak membutuhkan penjelasan. Seperti itu. Jadi insya Allah. Tuh, dengerin. Ini Ntar lu dengerin. Nih, tuh. Tidak akan pernah membuktikan apapun yang orang inginkan kepada saya. Tuh. Ketika tadi beliau menyampaikan katanya mempertemukan saya dengan seseorang, Nih, dengerin. buktinya kan sudah ada, Mas. Ketika Panjenengan datang ke sini, apa saya halangi? Apakah sampai nggak boleh masuk? Apakah sampai nggak boleh ikut dengan saya melakukan apa namanya itu ziarah, pengobatan? Apakah tidak terbukti? Apakah saya menghalang-halangkan? Tidak. Jadi saya ingin dengan itu memakai hati lah. Memakai hati untuk tidak pembuktian katanya. saya tidak akan membuktikan kepada orang yang tidak percaya sama saya. Lah, Justru yang nggak percaya harusnya dibuat Harus percaya dong. Iya baru dong. dibuktikan, ya kan? berarti Itu baru ini kan logika gue ya, logika Iya. mungkin logika gue salah apa nggak ngerti, coba lah kawan-kawan bantu deh. ini secara nggak langsung dia menyatakan gue nggak berani pembuktian lagi sama pesulap merah. Iya kan? Dia bilang saya tidak akan melakukan pembuktian lagi. Tuh dengar sendiri nih ya, para pendukung Samsudin dengar sendiri. Yang takut pembuktian bukan pesulap merah, tapi Samsudin terbukti takut untuk pembuktian. Nggak mau pembuktian lagi. Dengerin baik-baik. Kalau memang mau pembuktian di pengadilan, di pengadilan. Caranya bagaimana? Coba benar-benar kamu katakan, Gus Samsudin penipu gitu. Kalau kamu berani, nggak berani dia. Karena memang hanya sekedar opini saja. Bilangnya cuma seandainya. Ya bilang seandainya, tapi masyarakat menganggap itu beneran. Jadi sekali lagi nih gue ultimatum Samsudin ya, Samsudin Jadab. Kalau emang berani pembuktian, jangan banyak omong dari jauh. Ya, jangan berani cuma ngomong dari Blitar doang. Jangan ke Jakarta lu nyari kuntet merah di sekitar hotel. Telepon gue dong. Angkat telepon gue dong. Kalau ke Jakarta. Ayo dong, pembuktian sinilah. Gitu aja. Jadi langsung intinya aja. Jangan terlalu banyak drama. Ya. Sampai saya ke Jakarta, ke televisi. Di televisi itu saya sudah menyampaikan. Ketemukan saya sama si Anto, sama Haris Setianto. Ketemukan saya waktu itu. Saya bilang sama pihak televisi, saya bicara di situ. Nggak ada, sampai beberapa hari saya di Jakarta, terus akhirnya saya pulang. Karena nggak ada tanggapan. Karena memang ya hanya cari viral saja. Katanya, loh saya udah datang ke Jakarta buat nemuin dia, tapi dia nggak mau ketemu. Itu ada saya loh. Iya, Kebetulan saya lagi masih ikut-ikut parcel terus kan. iya masih terus waktu itu, lagi sibuk-sibuknya. Nyatanya tidak ada. Dia ke Jakarta untuk memenuhi undangan TV, bikin video nyari-nyari. Apa? Dia nyebutnya bukan pesulap merah sih, sayangnya dia nggak seberani itu ternyata untuk nyebut nama pesulap merah ya. Dia nyebutnya kuntet merah, badut merah. Badut nyebut badut. Kita kan nggak acting ya. Kalau badut itu kan acting. Masa badut nyebut badut? Terima kasih untuk pesulap merah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas apa yang panjenengan lakukan, menjadi barokah untuk diri saya. Alhamdulillah, sekarang pondoknya jadi tambah ramai, tamunya jadi tambah banyak, dan dari dalam hati saya sendiri alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pesulap merah
nih laporin nih kalau kata-kata gue fitnah ya ini Gus Samsudin Jadab, kontennya pengobatannya yang transfer kelapa transfer penyakit ke kelapa, bakar tisu, itu cuma sekedar trik. Nah, ayo buat laporan polisi kalau ini fitnah. Ini sesuai kenyataan nih. Yang mana tadi? Yang mana? Kelapa dan tisu. Spesifik banget tuh ya. Spesifik banget nih. Kelapa dan tisu dan penarikan goib yang Samsudin lakukan, pembersihan goib, terus muncul benda-benda, itu hanya sekedar trik. Nih, Ya. udah spesifik nih. Ayo kalau ini fitnah, laporkan gue. Harusnya gue masuk penjara nih kalau ini kata-kata gue fitnah. Silakan kalau berani, jangan pakai LI lagi tapi. Sekarang saya buka, saya kasih tahu ke panjenengan semuanya. Kenapa saya waktu memberikan laporan bahwa ada seseorang yang namanya Haris Setianto yang menfitnah saya, katanya saya melakukan penipuan. Nah, ketika saya laporkan, pihak polisi itu datang ke sana, ke Jakarta, nemuin si pesulap ini. Ketika di BAP ditanya pesulapnya ini, ditanya sama polisinya, Anto, ini polisi ini yang langsung cerita sama saya. Langsung ini, waktu ini pihak polisi dari Polda langsung telepon saya, terus saya datang terus bercerita, Gus, ini susah untuk kita mempidanakan orang ini, susah karena dia ini licik kayak belut. Kenapa Pak polisi itu? Karena waktu kita BAP sampai bikin laporan Polda, lalu kita berangkat ke Jakarta, sampai di Jakarta ketika kita BAP, kita tanya, bener kamu bilang Gus Samsudin itu penipu? Terus pesulap ini bilang, enggak, saya nggak pernah bilang kalau Gus Samsudin ini penipu. Gitu. Nanti dulu. Kamu kalau nggak bisa diam, tak lemparin nanti malah diam kamu. Nah, ketika ditanya polisinya, apakah kamu ini menuduh Gus Samsudin penipu? Lalu pesulap ini berkata, enggak, saya nggak bilang kalau Gus Samsudin ini penipu. Saya cuma bilang seandainya Gus Samsudin ini penipu gitu. Pak, benar-benar kamu katakan Gus Samsudin penipu gitu, kalau kamu berani. Nggak berani dia, karena memang hanya sekedar opini saja, bilangnya cuma seandainya. Ya bilang seandainya, tapi masyarakat menganggap itu beneran. Ingat ya, Marcel tidak mempermasalahkan soal pengobatan ruqyah. Iya, enggak. Pengobatan ruqyah, doa-doa, gue setuju. Tapi kalau pengobatan perdukunan berkedok agama, kayak yang tisu kebakar lah, katanya kulhu geni, transfer penyakit ke kelapa lah, kelapa isi kunci Ini lah. spesifik ya. Spesifik. Ya, coba dong. Kita udah terbukti semua nih. Bahkan berita-berita yang menyatakan pesulap merah menang. Udah banyak banget. Kita udah di atas angin, udah menang nih. Karena apa yang kita omongin fakta semua, bukan drama. Sedangkan dia drama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu semuanya, saya hanya mendoakan, dan yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu hikmah itu tidak bisa untuk tes-tesan. Ilmu hikmah itu tidak bisa untuk pembuktian. Ilmu hikmah itu tidak bisa untuk jajal-jajalan. Karena ilmu hikmah itu adalah kepasrahan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk pembuktian, kalau untuk jajal-jajalan yang pasti bisa dipastikan, itu namanya bukan kepasrahan, itu namanya trik atau sesuatu hal yang sudah dipersiapkan. Kalau doa itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa ini saya buka, saya kasih tahu kenapa laporan yang pernah saya
sampaikan ke Polda waktu itu, karena waktu itu viral bahwa katanya saya itu melakukan penipuan. Viral di media sosial, bahkan sampai ada ribuan bahkan jutaan orang yang menghujat saya, walaupun belum tahu kenyataannya, karena hanya dari opini seseorang yang niatnya hanya cari viral saja. Sampai saya ke Jakarta, ke televisi. Di televisi itu saya sudah menyampaikan, ketemukan saya sama si Anto, sama Haris Setianto, ketemukan saya waktu itu. Saya bilang sama pihak televisi, saya bicara di situ. Nggak ada, sampai beberapa hari saya di Jakarta, terus akhirnya saya pulang karena nggak ada tanggapan, karena memang ya hanya cari viral saja. Dan memang ya seperti itu, orang yang tidak bisa berkarya hanya bisanya nebeng saja, dan terkenalnya hanya ketika menfitnah saja. Kalau fitnahnya sudah nggak terbukti ya sudah, nggak ada yang nonton kayak sekarang. Nggak ada yang nonton karena dia nggak bisa berkarya, akhirnya berkaryanya dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah, ini sekarang saya buka, saya kasih tahu ke panjenengan semuanya, kenapa saya waktu memberikan laporan bahwa ada seseorang yang namanya Haris Setianto yang menfitnah saya, katanya saya melakukan penipuan. Nah, ketika saya laporkan, pihak polisi itu datang ke sana, ke Jakarta, nemuin si pesulap ini. Ketika di BAP ditanya pesulapnya ini, ditanya sama polisinya, Anto, ini polisi ini yang langsung cerita sama saya. Langsung ini, waktu ini pihak polisi dari Polda langsung telepon saya, terus saya datang, terus bercerita, Gus, ini susah untuk kita mempidanakan orang ini, susah karena dia ini licik kayak belut itu. Kenapa Pak Polisi gitu? Karena waktu kita BAP sampai bikin laporan Polda, lalu kita berangkat ke Jakarta, sampai di Jakarta ketika kita BAP, kita tanya, bener kamu bilang Gus Samsudin itu penipu? Terus pesulap ini bilang, enggak, saya enggak pernah bilang kalau Gus Samsudin ini penipu. Gitu. Nanti dulu. Kamu kalau nggak bisa diam, tak lemparin nanti malam. Diam kamu. Nah, ketika ditanya polisinya, apakah kamu ini menuduh Gus Samsudin penipu? Gitu. Lalu pesulap ini berkata, enggak, saya nggak bilang kalau Gus Samsudin ini penipu. Saya cuma bilang seandainya, gitu. Seandainya Gus Samsudin ini penipu. Gitu. Nah, jadi yang di videonya itu dia nggak pernah bilang kalau saya itu penipu, tapi menggiring opini dan semua masyarakat menganggap saya itu nipu ya, karena opininya dia ini yang jadi masalah. Makanya di zaman dunia media sosial digital seperti ini memang harus hati-hati, karena fitnah yang paling besar di akhir zaman ini adalah fitnahan. Dan saya pun sampai kemarin juga sempat menantang, kalau memang benar-benar mau pembuktian, coba jangan cuman keluar-keluar di media sosial, coba sampaikan benar-benar pembuktian nanti di pengadilan, bakal terbukti nanti. Kalau cuman begini aja, kalau cuman ngajak ketemu nanti cuman ngobrol, habis gitu nantang untuk pembuktian. Lah yang mau dibuktikan apa kalau nggak ada yang sakit? Ya kalau sakitnya bukan karena sakit karena sihir, terus minta dibuktikan sihir, ya mana bisa, kan seperti itu. Jadi ini harus sesuai dengan fakta. Saya tantang kemarin itu waktu beliau itu, saya tanya kalau memang mau pembuktian di pengadilan gitu. Di pengadilan caranya bagaimana, coba benar-benar kamu katakan Gus Samsudin penipu gitu. Kalau kamu berani, nggak berani dia, karena memang hanya sekedar opini saja, bilangnya cuma seandainya. Ya bilang seandainya, tapi masyarakat menganggap itu beneran. Akhirnya banyak yang tergiring seperti ini nih. Orang seperti ini nih. Ini saya yakin saya nggak pernah ngasih uang ke mereka berdua, makanya minta uang 10 juta ke saya pun juga nggak saya kasih gitu loh.
Terima kasih untuk pesulap merah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas apa yang panjenengan lakukan, menjadi barokah untuk diri saya. Alhamdulillah, sekarang pondoknya jadi tambah ramai, tamunya jadi tambah banyak, dan dari dalam hati saya sendiri alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pesulap merah yang sudah membuat fitnahan, yang sudah membuat opini, sehingga saya sekarang benar-benar bisa melakukan dari dalam hati. Dan sekarang orang-orang yang datang ke sini kebanyakan mereka yang sudah pernah datang ke sini. Jadi mereka yang datang ke sini benar-benar dari dalam hati pengen bersilaturahmi, bukan karena mengira saya sakti, karena memang tidak ada yang sakti. Orang yang sakti itu adalah orang yang sabar. Kesaktianmu adalah kesabaranmu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak RT yang dulu sudah bersekongkol dengan pesulap merah, yang dulu pernah bertemu di Ludoyo sebelum ke sini, sudah ada persekongkolannya. Saya ucapkan terima kasih dari dalam hati saya. Karena dulu sudah pernah demo saya, sampai sekarang jadi lebih baik lagi. Alhamdulillah sekarang jadi pondok pesantren, dan alhamdulillah sekarang dengan adanya Pak RT demo saya, terus saya sempat berantem sama Pak RT, sempat nantang bacoan, terus akhirnya saya dilaporkan ke polisi. Terus akhirnya di kepolisian Pak RT sama sekali tidak minta uang, dia hanya minta untuk sidak. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Ini ada bukti laporan Pak RT di kepolisian waktu berantem sama saya. Waktu itu saya ajak bacoan, terus keluar berdarah dari mulutnya karena saya sundul waktu itu. Akhirnya Pak RT bikin laporan di kepolisian, bisa dicek di Polres maupun di Polsek laporannya. Saya itu sudah masuk ke dalam tahap penyidikan itu, karena sudah pelaporan, sudah keterangan dan penyidikan. Akhirnya beliau minta ke polisi untuk minta sidak, yaitu beliau ini mungkin ini baru mungkin waktu itu, mungkin bisa memaafkan saya asalkan beliau itu diperbolehkan untuk nyidak masuk ke dalam. Padahal sebenarnya siapapun boleh masuk ke dalam. Intinya ingin membuktikan pengobatan yang ada di sini, apakah melakukan trik atau tidak. Akhirnya beliau datang ke sini, sampai akhirnya ikut saya ke gua, melihat pengobatan setiap hari, sampai akhirnya beliau alhamdulillah dengan izin Allah percaya, dan sekarang jadi saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak RT. Ini tanpa settingan, tanpa apapun, karena mohon maaf, kebanyakan orang yang menyerang saya, yang pertama adalah dukun, yang kedua adalah praktisi yang tidak laku, yaitu yang kedua praktisi, beberapa oknum praktisi hipnotis yang tidak percaya dengan ilmu hikmah, ya, yang menganggap semuanya itu logika, dan beberapa oknum pesulap yang biasanya melakukan trik untuk menghibur lalu menganggap semuanya itu trik. Tapi nggak apa-apa, semuanya saudara, dan dalam hati saya insya Allah sama sekali tidak ada kebencian. Yang penting jadi orang itu jangan amatiran, jangan gampang terombang-ambing oleh keadaan. Kalau baik dengan orang yang baik itu biasa, tapi kalau baik dengan orang yang nggak baik itu baru namanya luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Haris Setianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.